Udah, ready? Sudah? Ya. Oke. Pak, gimana Pak tanggapannya ini soal kamar mandi yang bayar itu untuk siswa? Yang pertama, sebelumnya kami mohon maaf pada semua lapisan masyarakat. Kami mohon maaf pada semua media yang mana persoalan ini sempat viral dan meresahkan masyarakat. Yang seharusnya masyarakat, teman-teman siswa bisa belajar dengan normal karena persoalan ini, sehingga kita sedikit terganggu. Tetapi di dalam hal ini, walaupun seperti itu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman media dan meluangkan waktu sehingga kami bisa mengklarifikasi terhadap persoalan yang terjadi di MAN 1 Pamekasan. Sebenarnya menurut hemat kami ini bukan sebuah persoalan, hanyalah sebuah kesalahpahaman tentang apa yang terjadi di MAN 1 Pamekasan. Begini, pertama kami sampaikan bahwasanya kami ditugaskan di MAN 1 Pamekasan itu pada tahun 2018. Dalam perjalanan kami memimpin, kami melihat banyak sarana dan prasarana yang perlu pembenahan. Banyak sarana dan prasarana yang perlu penyempurnaan. Sehingga kami dari hasil pengamatan kami di lapangan dalam 1 minggu, kami menyimpulkan yang pertama, kamar mandi ini sentuhan pertama di MAN 1 itu sudah tidak layak dan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang mana di dalam hal ini ada 2 kamar mandi. 1 di selatan itu kamar mandi untuk putri, 3 di selatan kamar mandi untuk santri murid putri, 3 kamar mandi di utara kamar mandi untuk murid putra. Dan yang murid putra ini memang kurang representatif ya Pak. Jumlahnya termasuk kondisi kamar mandinya. Dalam perjalanan kami memimpin di sini, rupanya kamar mandi itu ada sedikit masalah Pak. Yang pertama, kamar mandi sama anak-anak sering digunakan untuk tempat berlindung ketika jam pelajaran. Izin ke kamar mandi, tapi di sana ternyata tidak pipis, tapi hanya untuk berlindung. Kadang kamar mandi itu digunakan untuk merokok, dan itu suatu hal yang wajar. Yang namanya anak-anak itu sebuah proses pendewasaan dan perlu kita lakukan pembinaan. Tetapi yang membuat kami berpikir panjang, yang pertama, kamar mandi itu kadang bak kamar mandi itu dikencingin sama anak-anak. Bukan di bawah yang dikencingin, bak kamar mandinya dikencingin. Kalau jam olahraga kadang dibuat mandi jebur ke dalam, sehingga airnya menjadi keruh, kadang baunya kurang sedap. Dan yang ketiga, kadang Pak Kebun mengisi kamar mandi, itu di bawah, keran yang di bawah itu kan keran keluar di bawah, kalau kita mencuci itu dibuka, sehingga ketika ngisi tidak pernah penuh, ternyata nggak ada airnya. Anak-anak pun juga ramai. Kadang mohon maaf, yang namanya anak-anak memang perlu sebuah pembelajaran, perlu sebuah pembinaan. Mereka melakukan kesalahan bukan karena mereka mau berbuat salah, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan itu salah. Tugas kita adalah membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Kemudian kamar mandi itu kadang Pak Mas, itu buang air besar tidak disiram sama anak-anak. Bahkan kami yang menyiram itu khusus laki-laki. Tapi kalau perempuan, yang namanya siswa perempuan itu rata-rata tidak ada persoalan. Itu terjadi di tahun 2018, sehingga kumpul sama Waka, bagaimana seandainya anak-anak di kamar mandi laki-laki, mohon maaf, di kamar mandi laki-laki untuk sementara berbayar Rp500 di jam pelajaran. Ini dalam rangka untuk pembentukan karakter, dalam rangka bentuk pembelajaran, biar kebiasaan yang kurang bagus ini tidak mereka lakukan, tidak kita halalkan begitu, sehingga tidak menjadi sebuah karakter ketika mereka berada di luar. Alhamdulillah sepi pengunjung, hanya anak-anak yang memang punya kepentingan untuk buang air kecil yang datang ke sana. Tapi saya katakan,
Kalau ada anak yang mau kamar mandi tidak punya uang, ya tetap dikasih pipis gitu. Ini dalam rangka mereka biar tidak sedikit-sedikit ke kamar mandi. Alhamdulillah beberapa pekan, 2 pekan, 3 pekan ini sudah tertib anak-anak. Sejak saat itu kami lepaskan itu, sudah tidak ada lagi yang berbayar. Dan hanya bukan lebih Pak, 2 pekan atau 3 pekan itu Pak. Dan dari hasil uang itu kami serahkan ke masjid sebagai bentuk amal jariahnya anak-anak. Semoga menjadi amalnya mereka. Jadi kami tidak punya kepentingan, hanya ingin mendidik agar mereka punya kebiasaan yang baik. Ini mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Apakah sampai saat ini? Enggak ada, hanya beberapa pekan. Dan itu pun terjadi di kamar mandi putra. Di putri tidak ada masalah, yang enggak kita lakukan Bapak itu. Sebagai bentuk pembelajaran, kalau misalnya ini dipandang salah, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi niatan kami tidak ada lain, ingin menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Itu aja. Nah, untuk guru yang dimutasi itu Pak, apa dari sini, apa dari kemana? Dari apanya Pak? Iya, pengajuannya. Silakan, ini wilayahnya Kemenak. Jadi sampean konfirmasinya ke Kemenak. Nah, masalah mutasi segala sesuatunya kami di sini hanya pelaksana. Silakan sampean nanti konfirmasi dengan Pak Kemenak, dan Pak Kemenak itu sudah menyampaikan kemarin di media Lintas Nusantara. Tetapi catatan kecil dari kami, dalam sebuah organisasi itu yang namanya mutasi itu biasa. Tidak perlu kita herankan, di mana-mana proses mutasi itu terjadi. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini masalah toilet itu terjadi di tahun 2018, mutasinya terjadi di tahun 2022. Mengapa kalau mengambil kebijakan seperti itu, Pak? Kadang semua sekolah itu memang sudah gratis semua, tidak ada langkah untuk, meskipun dengan berdalih untuk karakter siswa. Ini kenapa kok demand satu seperti ini gitu? Ya, saya katakan tadi bahwasanya ini yang kami lakukan dalam rangka untuk membentuk karakter, dan saya anggap ini satu hal yang tidak salah menurut kami sebelumnya, walaupun ternyata itu sebuah kesalahan barangkali. Tetapi ini kami lakukan hanya beberapa pekan saja Pak. Ternyata anak-anak sudah tertib, dan sejak itu kami tidak melakukan lagi. Sampai saat ini kondisi kamar mandi alhamdulillah sudah sesuai dengan prosedur anak-anak. Nah, kamar mandi kita sudah bersih dan mereka sudah mempergunakan kamar mandi sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan manfaat dari kamar mandi itu sendiri. Dengan jumlah siswa yang sangat banyak, kamar mandi yang sangat terbatas itu Pak, itu jadi persoalan buat kami. Anak-anak itu ramai, terutama di jam sholat. Kamar mandinya hanya 3 pada saat itu. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah kami bangun kamar mandi, 15 kamar mandi di luar. Kemudian di masjid ada 3 kamar mandi, tempat wudhu insya Allah sudah memenuhi syarat, sehingga ke depan insya Allah tidak ada persoalan. Iya Bapak, anehnya begini Pak, di sekolah-sekolah yang lain ini biasanya juga toilet pria rata-rata seperti itu, Ya. kotor juga. Ya. Kenapa harus di Mansat harus diberlakukan? Mungkin persoalannya berbeda. Jadi saya katakan bak mandi sering dikencingin, kemudian mandi ke dalam bak mandi, kemudian kadang buang air besar itu tidak disiram, sehingga kami lakukan yang seperti itu. Ya, sedangkan di sekolah-sekolah lain juga kan rata-rata begitu. Iya, mungkin persoalannya barangkali berarti mungkin. ini murni kebijakan dari kepala sekolah ya? Ya, kami rembuk dengan teman-teman warga dan kami sosialisasikan kepada teman-teman. Sebelum itu ada satpam Pak, penjagaan. Oh iya. Ternyata masih tetap. Iya. Baru diberikan langsung. Menurut informasi Pak yang kami dapat terkait masalah dengan bapak yang dimutasi itu gara-gara tidak menyetujui masalah untuk Toilet yang berbayar. toilet yang berbayar. Oke. Apakah itu benar Pak? Kami tidak pernah mendapat pernyataan yang seperti itu dari teman-teman guru. Kami sekali lagi mau menyampaikan peristiwa toilet itu tahun 2018, kemudian peristiwa mutasinya terjadi tahun 2022. Baik Bapak, menurut informasi juga ada beberapa siswa yang dilecehkan oleh Bapak Arif. Itu ada beberapa yang speak up di komentar.
Itu tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana, Pak? Karena terjadinya bukan hanya satu siswa yang menjadi korban pelecehan verbal yang dilakukan oleh Pak Arief. Apakah ada kaitannya dengan mutasi beliau? Loh, tidak ada. Dan sebenarnya hal yang semacam ini tidak boleh terjadi ya Bapak. Tapi kami pun juga baru mengetahui kalau memang ya itu terjadi, kalau memang itu baru dari informasi ini kami baru mengetahui hal itu dari alumni yang sudah keluar dari satu Pamekasan. Jadi mohon maaf di dalam hal ini kami menyampaikan semoga persoalan ini segera diselesaikan dan semua pihak memfasilitasi agar kami bisa bekerja dengan normal, proses pembelajaran dengan lancar, karena bagaimanapun juga ini lembaga pendidikan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kemudian kami tambahkan juga ini Bapak, rumor yang beredar di lapangan bahwasanya apa siswa itu apa Pak? Barusan itu Pak, siswa yang tidak selama 6 tahun itu apa? Terlantar. Siswa terlantar selama 6 tahun. Informasi yang kami terima lewat media massa. Kalau peristiwa itu terjadi 6 tahun, berarti ini sebelum kami Pak. Berarti sebelum kami. Tetapi di Man 1 Pamekasan mohon maaf, kegiatan pembelajaran apapun kondisinya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Termasuk saat ini mungkin sampean bisa menyaksikan bagaimana kegiatan pembelajaran. Jadi tidak benar kalau misalnya siswa kami itu ditelantarkan, tidak benar. Dan silakan sampean ambil data ke anak-anak kalau memang itu dianggap perlu. Kalau memang dianggap perlu, tanyakan ke anak-anak apa tidak ada kegiatan pembelajaran dan bagaimana semuanya. Mungkin termasuk juga pada teman-teman guru. Ini sebagai bentuk klarifikasi dan kami berupaya Bapak semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk madrasah, memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama. Terus terang kami terima kasih sekali lagi. Saya katakan Bapak, dalam urusan ini mohon maaf, nyawa pun siap jadi taruhan. Demi Allah ini saya, demi Kementerian Agama, demi bangsa. Terus terang kami bukan sakit hati, tapi terus terang terpukul dengan peristiwa ini. Mohon maaf, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Pak, terakhir Pak, Ya boleh. tanggapan Bapak sendiri terhadap mantan guru itu yang dengan